Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai siklus hidrologi. Apakah siklus hidrologi itu? Ya, siklus hidrologi atau siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Bagaimanakah prosesnya? Lalu, apakah yang dimaksud dengan evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi? Baik, kita simak yang berikut ini. Siklus hidrologi diawali oleh penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air-air yang ada di tanah, laut, danau, sungai, dan sebagainya berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan semacam ini disebut dengan istilah evaporasi. Penguapan air juga dapat berlangsung di jaringan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Penguapan semacam ini dikenal dengan istilah transpirasi. Uap air yang dihasilkan dari proses evaporasi dan transpirasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu. Uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil. Ini disebut proses kondensasi. Gumpalan awan-awan ini akan bersatu di daratan. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, atau es. Proses ini disebut dengan presipitasi. Air hujan sebagian masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah atau batuan, disebut dengan infiltrasi. Ada yang diserap oleh tumbuhan, sebagiannya lagi terus mengalir melalui permukaan tanah maupun sungai hingga kembali ke laut. Perlu kalian ketahui siklus hidrologi dibagi menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek atau siklus kecil, siklus sedang, siklus panjang atau siklus besar. Bagaimanakah proses masing-masing? Nah, siklus pendek atau siklus kecil, prosesnya air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Lalu turun hujan di permukaan laut. Kemudian siklus sedang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, lalu terjadi kondensasi. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan. Air mengalir di sungai menuju laut kembali. Selanjutnya siklus panjang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari lalu mengalami sublimasi. Kemudian pembentukan awan yang mengandung kristal es. Kemudian bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun salju, pembentukan gletser. Gletser mencair, membentuk aliran sungai dan mengalir ke laut kembali. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai siklus hidrologi atau siklus air. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo
semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai siklus hidrologi. Apakah siklus hidrologi itu? Ya, siklus hidrologi atau siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Bagaimanakah prosesnya? Lalu, apakah yang dimaksud dengan evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi? Baik, kita simak yang berikut ini. Siklus hidrologi diawali oleh penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air-air yang ada di tanah, laut, danau, sungai, dan sebagainya berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan semacam ini disebut dengan istilah evaporasi. Penguapan air juga dapat berlangsung di jaringan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Penguapan semacam ini dikenal dengan istilah transpirasi. Uap air yang dihasilkan dari proses evaporasi dan transpirasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu. Uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil. Ini disebut proses kondensasi. Gumpalan awan-awan ini akan bersatu di daratan. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, atau es. Proses ini disebut dengan presipitasi. Air hujan sebagian masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah atau batuan, disebut dengan infiltrasi. Ada yang diserap oleh tumbuhan, sebagiannya lagi terus mengalir melalui permukaan tanah maupun sungai hingga kembali ke laut. Perlu kalian ketahui siklus hidrologi dibagi menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek atau siklus kecil, siklus sedang, siklus panjang atau siklus besar. Bagaimanakah proses masing-masing? Nah, siklus pendek atau siklus kecil, prosesnya air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Lalu turun hujan di permukaan laut. Kemudian siklus sedang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, lalu terjadi kondensasi. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan. Air mengalir di sungai menuju laut kembali. Selanjutnya siklus panjang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari lalu mengalami sublimasi. Kemudian pembentukan awan yang mengandung kristal es. Kemudian bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun salju, pembentukan gletser. Gletser mencair, membentuk aliran sungai dan mengalir ke laut kembali. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai siklus hidrologi atau siklus air. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya,
Kali ini kita akan belajar mengenai siklus hidrologi. Apakah siklus hidrologi itu? Ya, siklus hidrologi atau siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Bagaimanakah prosesnya? Lalu, apakah yang dimaksud dengan evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi? Baik, kita simak yang berikut ini. Siklus hidrologi diawali oleh penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air-air yang ada di tanah, laut, danau, sungai, dan sebagainya berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan semacam ini disebut dengan istilah evaporasi. Penguapan air juga dapat berlangsung di jaringan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Penguapan semacam ini dikenal dengan istilah transpirasi. Uap air yang dihasilkan dari proses evaporasi dan transpirasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu. Uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil. Ini disebut proses kondensasi. Gumpalan awan-awan ini akan bersatu di daratan. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, atau es. Proses ini disebut dengan presipitasi. Air hujan sebagian masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah atau batuan, disebut dengan infiltrasi. Ada yang diserap oleh tumbuhan, sebagiannya lagi terus mengalir melalui permukaan tanah maupun sungai hingga kembali ke laut. Perlu kalian ketahui siklus hidrologi dibagi menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek atau siklus kecil, siklus sedang, siklus panjang atau siklus besar. Bagaimanakah proses masing-masing? Nah, siklus pendek atau siklus kecil, prosesnya air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Lalu turun hujan di permukaan laut. Kemudian siklus sedang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, lalu terjadi kondensasi. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan. Air mengalir di sungai menuju laut kembali. Selanjutnya siklus panjang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari lalu mengalami sublimasi. Kemudian pembentukan awan yang mengandung kristal es. Kemudian bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun salju, pembentukan gletser. Gletser mencair, membentuk aliran sungai dan mengalir ke laut kembali. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai siklus hidrologi atau siklus air. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.